amar keberatan dengan putusan PA Kota Depok yang menyatakan bahwasanya Amar harus memberikan nafkah 10 juta plus biaya sekolah anak. Untuk itu kan pernyataan sepihak dia. Ya kita kan nggak urusan itu yang kita ajukan, bukan itu. Jadi Ibel memberikan kelonggaran lah. Pengertian Amar bisa kalau memang dia keberatan untuk bayar 10 juta, bolehlah kalau misal dia cuma mau bayar 500.000 pun diterima. Padahal udah berkali-kali saya luruskan, ini bukan ada masalah nafkah. Nafkah itu ya kewajiban dari seorang bapaknya ke anaknya. Itu nggak bisa diganggu gugat itu. Jadi kita minta lah PH jangan lagi berargumen PH-nya Iris ini selalu mengingatkan dengan nafkah. Bahtera rumah tangga yang dibangun pasangan selebriti Amar Zoni dan Irish Bella memang telah resmi kandas. Ya, pada tanggal 1 Februari 2024 silam, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mengetuk palu tanda resminya perceraian mereka di mata hukum. Meski begitu, Amar Zoni nampak masih bersikeras dengan keteguhan hatinya untuk menyelamatkan keluarganya. Hal itu dibuktikan Amar dengan mengajukan banding terkait gugatan Irish. Mirisnya, simpang siur soal gugatan banding Amar justru melahirkan sebuah spekulasi besar yang menduga jika ayah dua anak itu mengajukan banding akibat dirinya tidak sanggup memenuhi biaya nafkah per bulan sebesar 10 juta rupiah. Gonjang-ganjing ketidaksanggupan Amar sontak memancing rasa iba di hati sang mantan istri. Buktinya, pihak Irish rela memberikan kelonggaran untuk Amar. Ya, menurut sang kuasa hukum, Irish Bella akan lapang dada menerima berapapun nafkah yang disanggupi sang mantan suami. Namun, tanggapan itu disambut berbeda oleh pengacara Amar. Kalau ternyata keberatan uang nafkah itu bukan bagian dari banding mereka, tapi yang dibanding adalah keputusan majelis hakim yang mengabulkan seluruh gugatan Irish. Lantas, benarkah Amar Zoni belum sepenuhnya rela untuk bercerai dengan Irish? Serta bagaimanakah pula luapan emosi kuasa hukum Amar melihat aksi pihak Irish yang terus-menerus menyinggung persoalan nafkah? Untuk itu kan pernyataan sepihak dia. Ya kita kan nggak urusan itu yang kita ajukan, bukan itu. Ya itu kan apa paham nggak PH-nya Iris itu bahwa isi gugatan kita itu isi dari tangkisan kita itu dan yang kita ajukan gugat itu kan pertimbangan hakim. Wah. Jadi PH-nya ngawur menurut saya, kok mengaitkan dengan nafkah. Padahal kan banding kita itu kan dia udah terima. Yang dibanding itu adalah ya tentang dalil-dalil gugatan Iris yang dikabulkan oleh hakim, majelis hakim. Kemudian pertimbangan hakim itu yang kita banding, yang kita akan ajukan ke Pengadilan Tinggi Agama. Untuk saat ini saya selaku kuasa hukum Irish Bella untuk proses banding di PT Jawa Barat ya, maksudnya ya PT Bandung ya. Kami mendapatkan surat relas dari Pengadilan Agama Depok mengenai memori banding dari kuasa hukum Amar Zoni. Dan kita juga telah menjawab memori tersebut. Kita sudah melakukan injage, kita juga sudah menjawab, kita sudah kirimkan kontra memori banding ke PT Jawa Barat melalui Pengadilan Agama Kota Depok. Kalau memang pada intinya banding ini memang dirasa
Amar keberatan dengan putusan PA Kota Depok yang menyatakan bahwasanya Amar harus memberikan nafkah 10 juta plus biaya sekolah anak. Apabila Amar keberatan, Ibel juga memaklumi karena memang sekarang posisinya sama seperti keberatan dia di waktu di gugatan awal. Sekarang dia ditahan lagi. Dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak tuh mendapatkan yang terbaik. Dan saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Jadi Ibel memberikan kelonggaran lah. Pengertian Amar bisa kalau memang dia keberatan untuk bayar 10 juta, bolehlah kalau misal dia cuma mau bayar 500.000 pun diterima. Itu di jawaban kontra memori kita sebutkan seperti itu. Karena memang itu disebutkan di gugatan, di jawaban gugatan pada waktu gugatan pertama kemarin. Jadi PH-nya ngawur menurut saya. Kok mengaitkan dengan nafkah? Padahal udah berkali-kali saya luruskan, ini bukan ada masalah nafkah. Nafkah itu ya kewajiban dari seorang bapaknya ke anaknya. Itu nggak bisa diganggu gugat itu. Jadi kita minta lah PH jangan lagi berargumen PH-nya Iris ini selalu mengaitkan dengan nafkah. Dan saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga mencintai mereka. Saya juga nggak tahu ya rumor itu dari mana gitu loh. Rumor dari mana Bang Amar nggak mau bayar 10 juta itu dari mana gitu loh. Yang saya tahu adalah Bang Amar kasih perintah ke saya itu dia menyanggupi untuk 10 juta ya. Nah, bahkan kalau misalkan memang Bang Amar nggak bisa menyanggupi 10 juta kan ada adeknya. Adeknya pastilah bertanggung jawab gitu loh. Tenang aja, pasti kalau cuma 10 juta mah insya Allah lah. Kalau dalam Islam itu memang kalau misalkan abang kita lagi berhalangan, terus abang kita lagi di kondisi yang dimana dia tidak bisa bergerak, ya kan? Nah, adiknya wajib untuk tanggung jawab. Karena gimana pun juga itu abang kita. Bukan hal yang aneh sebetulnya, karena memang kan saling membantu. Kalaupun saya seperti itu, insya Allah kan Panji juga akan ngelakuin hal yang sama kayak saya yang lakuin ke Bang Amar gitu loh. Jadi nggak masalah. Dan ini cuman penawaran aja dari saya. In case Bang Amar nggak bisa untuk 10 juta ini, tapi insya Allah lah dia selalu bertanggung jawab, dia selalu berusaha gimana caranya dapetin uang 10 juta itu. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Kisruh perceraiannya yang hingga saat ini belum juga menemui titik terang, sejatinya bukanlah satu-satunya permasalahan hukum yang menyelimuti kisah pilu jejak kehidupan Amar setelah mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya kepada sang ayah. Pasalnya, sang pesinetron masih tak bisa menghirup udara segar pasca diamankan pihak kepolisian atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Mirisnya lagi, keputusan Amar untuk menjual akun Instagram pribadi diartikan orang banyak sebagai tanda bahwa dirinya tengah berada di ambang kebangkrutan. Akan tetapi, dugaan miring itu telah dibantah tegas oleh sang kuasa hukum yang menjelaskan maksud sebenarnya aksi penjualan itu. Dalam kesempatan yang sama pula, John Matias selaku kuasa hukum Amar memberikan update terbaru dari kasus dugaan narkoba sang klien. Buah kunjungannya ke Polres Jakarta Barat pada hari Rabu 6 Maret kemarin. Lantas, benarkah pihaknya masih yakin bahwa Amar akan mendapatkan keringanan hukuman? Serta seperti apa pula perkembangan kasus Amar mengingat proses pengadilannya yang tak kunjung dimulai, padahal ia sudah mendekam di penjara selama hampir 3 bulan. Jadi kami kan dihubungi penyidik. Dan kebetulan kami juga menghubungi penyidik juga tentang perkembangan perkara kita.
Jadi kan penyidik udah ngajukan untuk di asesmen ke BNP Provinsi DKI. Nah rencananya kan ini hari mau dilakukan, tapi karena kegiatan Polres banyak, itu kan ada konferensi pers, ada kunjungan Pak Wakapolda juga, ya ditunda. Ya nanti kan berkas itu kan di P18 kan lagi, kan dikirim lagi ke kejaksaan, ini rencananya besok. Nah nanti kan bisa aja di situ apakah ini udah lengkap sesuai dengan petunjuk jaksa, apa belum, bisa merekomendasikan juga asesmen TAT, tim asesmen terpadu. Ya sebenarnya kan tidak menunggu, karena kan polisi juga bisa melakukan. Cuma tadi kan karena banyak kesibukan, itu kan dibatalkan. Tapi kan berkas itu tetap mereka kirimkan dulu ke jaksa untuk di P18 istilahnya. Jadi berkas itu dikirim oleh penyidik ke jaksa. Nah, nanti apakah jaksa langsung P21, apa mungkin menunggu asesmen TAT, dan mungkin pasti mereka akan lebih cepat gitu. Karena apa? Karena tahanan ini kan udah lebih dari 2 bulan ya. Nah karena kan ada sesuai dengan KUHAP juga kan, itu kan masa penahanan orang kan 120 hari, itu kan harus bebas demi hukum. Kalau enggak P21 juga. Bahwa Amar itu adalah pecandu atau pemakai, tidak terlibat dengan jaringan narkoba, ya pasti kan akan keringanan nanti. Keringannya ya bisa aja kan ya penempatan pasalnya mungkin bisa aja pasal ringan gitu. Dan saya mengatakan sama Iris pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Ya, itu memang dia mau jual. Ya, alasannya satu, ya nama dia kan sekarang lebih mendekat dan diri sama Allah, lebih banyak beribadah. Kemudian dia kan di dalam itu kan tidak boleh melakukan kegiatan medsos. Kemudian kan kalau EG ini dijual ke orang kan bisa dimanfaatkan. Kalau dia sekarang kan nggak bisa memanfaatkan. Nah, mungkin orang yang membeli itu kan bisa memanfaatkan. Jadi ada gunanya untuk orang lain. Nah, daripada ya tidak dimanfaatkan, lama-lama kan ya nggak punya nilai apa lagi lah, nilai jual gitu loh. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Terlepas dari polemik perceraiannya dengan Amar Zoni yang seolah menjadi cerita tak bertepi, Irish Bella kini telah berevolusi menjadi single mom dan juga wanita tangguh dengan sederet bisnis dan kesibukannya. Secara perlahan, Irish pun seakan mengikis citranya yang terdahulu sebagai seorang pemain peran. Seperti diketahui, akhir-akhir ini Irish justru jarang menghiasi layar kaca Indonesia dengan karya-karya terbarunya. Pada tahun ini pula, Irish Bella akan merayakan datangnya bulan suci Ramadan sebagai sosok orang tua tunggal untuk pertama kalinya.
Lantas benarkah Ramadan tahun ini memiliki nilai spesial tersendiri untuk Irish? Serta bagaimanakah pula persiapan Irish Bella dalam memperingati datangnya bulan yang dirindukan ini bersama kedua buah hatinya? Ramadan, alhamdulillah senang banget ya, lebih memaknai bulan Ramadan itu sendiri gitu kan. Balik lagi kita tuh dikasih kesempatan untuk berlomba-lomba ya, untuk meningkatkan kualitas diri tuh paling di-highlightkan banget kan di bulan Ramadan gitu ya. Jadi secara lebih persiapannya kayak batin ya sih. Menurut aku bulan Ramadan kali ini tuh bener-bener keren banget, luar biasa, karena secara batin pun aku merasa kayak lebih merindukan gitu ya. Balik lagi bulan Ramadan tuh bukan hanya kumpul-kumpul sahur terus buka puasa doang, tapi lebih dari itu, bagaimana kita bisa memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan juga lebih menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, kayak seberapa istiqomahnya kita tuh untuk memperbaiki diri, itu sih menurut aku. Karena untuk bulan Ramadan bagi aku tuh bagaimana kita bisa lebih baik lagi daripada kita sebelumnya. Ya itu seneng ya, namanya majelis ilmu kan taman surga gitu, taman-taman surga. Kenapa nggak bikin taman surganya di rumah gitu, supaya rumahnya lebih berkah. Ya mungkin kan anak-anakku masih kecil, tapi mungkin kita akan ajarkan sedikit-sedikit, tapi tidak memforsir, lebih kayak mengenal mungkin Ramadan itu apa. Tapi untuk ajak puasa mungkin ya belum ya. Abang Air sih, lebih ke Abang Air. Abang Air itu kayak ya selalu kita ajak sekolah, terus gitu. Kita kasih pemahaman tentang puasa. Alhamdulillah kan yang besar itu udah 3 tahun lebih ya, jadi dia udah mulai bisa paham gitu ya apa yang kita ajarkan ke dia. Jadi ya itu mungkin salah satu hal yang baru juga di tahun ini gitu. Abang Air, anakku yang paling gede tuh udah bisa mulai mengerti Ramadan. Alhamdulillah anak-anak pada pinter-pinter semua. Abang Air tuh sekolahnya pinter, kayak udah bisa di sekolah tuh udah sering kayak sholat duha gitu, udah belajar mengingat surah-surah pendek. Adiknya juga udah cerewet banget. Amala itu belum 2 tahun tapi banyak banget ngomongnya, udah bisa ngitung sampai 10. Jadi anak-anakku bersyukur banget walaupun ibunya sibuk, tapi perkembangannya tuh juga optimal. Masih teman-teman yang mau menjalankan bulan Ramadan, mari kita sama-sama meluruskan lagi niatnya, apa semuanya kita lakukan demi ridho Allah. Makanya kan kadang ada yang bilang, kalau artis hijrah nanti jobnya nggak banyak katanya, pastinya makin kurang. Aduh, itu hoax banget beneran deh. Rezeki tuh udah ada yang atur gitu. Apalagi kalau kita semakin memperbaiki diri gitu ya, pasti makin ke filter kali ya pekerjaannya yang baik, yang mana. Apalagi juga aku merasa banget semakin difilter orang-orang yang baik yang mana gitu, yang orang baik yang mana, makin ya itu aku ngerasa kayak makin ke filter aja hidup. Never say never ya, tapi ya nggak ada yang tahu lah. Untuk saat ini aku masih punya toddler, aku masih punya baby, jadi untuk terjun ke sinetron lagi tuh belum kepikiran sama sekali. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.